Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ini ya, pengetahuan khusus hari ini. Cuma ya kita jalan-jalan aja sambil belajar juga, nambah pengetahuan juga. Jadi kita masih di Desa Soreang ya. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman ya yang belum tahu, yang sudah tahu juga biar makin tahu ya. Jadi secara umum saja kita sudah tahu ini tempatnya zinc anode atau anti karat. Kemudian di lambung itu platnya itu bukan dibagi ya, penamaan plat lambung itu ada beberapa. Seperti ini di bawah sini itu ada dua. Dia ada plat kill dan plat bottom ya. Dia ada plat kill dan plat bottom. Nah, plat kill biasanya lebih tebal dari plat bottom. Cuma untuk tongkang biasanya plat bottomnya mengikuti ketebalan plat kill. Jadi misalnya perhitungan plat killnya ketemu 10 mili, plat bottomnya ketemu 8 mili, tidak mungkin dipasang 10 mili dan 8 mili, mungkin akan disamakan. Nah, untuk menentukan ketebalan plat minimum bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian di sini ada chain ya, chain, bukan chain tapi chain. Tulisannya C H I N E, chain ya. Dan ini karena ada dua, maka kita sebutnya lower chain dan upper chain. Nah, kalau tadi itu plat bottom yang miring ini, kalau di kapal itu dia rise plate atau ini rise of floor ya. Nah ini. Kemudian ini side sail atau plat samping. Kalau plat lambung itu keseluruhan. Lambung kapal itu dari mulai sail, deck sampai bottom itu lambung. Nah ini ada bottom plate, ada side sail dan ada bilge keel. Oke, kita naik ya. Ini hari Sabtu, jadi mohon maaf kalau nanti nampak para pekerja yang kurang safety, karena hari Sabtu itu kegiatannya hanya bersih-bersih ya. Tidak ada pekerjaan berat, hanya bersih-bersih, ngambil sampah. Nah seperti itu. Makanya mereka tidak berpakaian dan tidak menggunakan APD safety. Sebenarnya sih masih harus, cuma ya karena ini pekerjaan cuma sebentar aja, jam 11 kami sudah pulang. Sambil belajar juga lagi, jadi saya tunjukkan di sini. Ini kotak. Kalau kalian lihat kapal-kapal CPO ya, itu kotaknya kecil aja, cuma di bawah, paling 80 cm kali 80 cm di bawah ujung manifold itu. Nah, sebenarnya yang benar itu seperti ini ya, cukup gede. Jadi ini namanya, sekali saya balik lagi ya, jadi ini namanya spill tank. Ini spill tank fungsinya untuk menampung tetesan minyak dari manifold. Itu sama-sama menghalangi supaya minyak tidak keluar atau tumpah. Nah ini sama-sama spill ya, cuma ini namanya deck spill. Ini bagus ya, coba kalian lihat teman-teman ya. Ini selain, jadi aturannya itu tingginya 75 sampai 150 mili, dan ini kayaknya lebih 150. Dan di atasnya ini ya dikasih beton setengah inci. Jadi kalau ada tali tambat lewat sini, dia tidak tergerus, jadi aman. Karena di sini kan ada boulder ya. Di sini ada boulder. Kemudian tali itu kan selalu ke sisi luar kapal. Nah, pasti melewati ini. Atau ketika kita narik tali buangan atau apa, menerima atau ya pokoknya narik tali lah, itu pasti akan gesek bibir deck spill ini. Nah, ini makanya dikasih beton supaya tidak tajam ya. Nah, itu istimewa bong. Dan ini boulder. Untuk boulder video saya sudah ada untuk menghitung kekuatan ini. Oke. Ya, pada umumnya seperti itu.
Nah ini kembali lagi ke sini. Ini spill tank. Jadi fungsinya untuk menampung sisa ini, bukan sisa ya, ketika kita bongkar pasang selang bongkar ini dia pasti ada tetesan. Nah itu harus ditampung di sini. Nah sebaiknya untuk tongkang-tongkang CPO, karena ini aturannya adalah untuk tongkang minyak ya. CPO kan minyak juga. Itu harusnya segede ini. Ya tidak harus gede-gede, cuma karena ini yang ngelihat ukuran manifoldnya lah. Ini manifoldnya kan gede banget. Nah, pakai pipa 10 inch 2 kali. Nah, makanya spill tank deck spillnya juga besar. Oke. Kemudian kita ke sini. Ini safety valve. Jadi sebenarnya bukan hanya di oil burst dengan flash point di bawah 60, pokoknya semua muatan minyak harus ada namanya safety valve ini. Ini bukan safety valve, sorry. Bukan pressure, apa ya? Ya, safety valve ini. Safety valve ini fungsinya, jadi ketika ini nyambung ya, ketika ini nyambung ke darat, kemudian di darat tahu-tahu tertutup, ya, ini sedangkan pompa masih jalan, di darat tahu-tahu tertutup. Kalau tidak ada safety valve ini, kemungkinan selang atau mungkin pipanya ini yang pecah karena tekanannya terus bertambah. Nah, dikasih safety valve ini fungsinya ketika ada tekanan tertentu dia akan buka ya. Nah, dan ini seharusnya kembali ke tangki. Cuma kemarin kami pikir bahwa kalau kembali ke tangki malah bisa jadi akses untuk pencurian minyak, karena harus ada penembusan pipa ke dalam kargo. Dan juga karena ini safety valve-nya hanya satu, sedangkan kapal ini didesain multigrade ya, multigrade. Jadi kita bingung mau kembalikan ke tangki mana. Sedangkan ini keluarnya kan tidak banyak, paling ketika ada tekanan dia hanya keluar bus. Satu kali semprotan tekanannya turun, dia nutup lagi. Kemudian ketika tekanannya sudah mencapai tekanan maksimum dia akan buka, dan bukanya itu cepat sekali, bukan mengalir deras itu enggak, tapi hanya membuang tekanan jus seperti itu ya. Kalian enggak lihat mulut saya ya, mulut saya bentuknya jus kayak apa. Oke, jadi fungsinya itu. Nah, makanya karena kemarin ada beberapa grade dan ini kita buangnya tidak mungkin misalnya muat solar, kemudian buangannya ini kita kembalikan ke grade yang premium, enggak mungkin. Makanya kita putuskan dibuang aja ke spill tank ini. Nah, seperti ini. Dan dia buangnya harus nah itu seperti itu. Menghadap ke bawah karena ini semburan ya. Karena berupa semburan, tekanannya cukup kuat, makanya di bawah kita kasih ini. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi dia nyembur kemudian nyebar. Ya, jadi sangat detail. Oke, itu safety valve. Oke, jadi kita sudah tahu deck spill tank dan safety valve. Sekarang apalagi ya, Wong ya? Nah, ini sudah sering saya kasih tahu kenapa valve-nya ada 2. Permintaan Pertamina juga bahwa ini benar-benar harus spirit antara grade 1 dan grade 2. Jadi untuk storage dia bisa multi grade. Ada 12 tangki, kalau misalnya white oil itu ada 12 grade bisa ditampung di sini. Tapi untuk bongkar muat secara simultan dia hanya bisa 2 grade, dan sebaiknya memang kalau bongkar muat 2 grade ya muatannya ya 2 grade lah, atau maksimal 3 grade gitu. Oke, kemudian ini Dewi atau deck crane ya. Nanti akan saya tunjukkan videonya waktu kita nyoba. Ini belum selesai, baru selesai masang perantara ini, karena untuk supaya deket gitu. Oke. Nah, oil burst ini atau tongkang ini itu sistem pipanya dia tidak seperti CPO. Sekali lagi saya bandingkan dengan CPO ya, untuk sistem segala macam sistem. Dia untuk isi pipa isi atau fillingnya itu tersendiri. Jadi seperti ini, kita ambil contoh yang paling depan ya. Kita ke depan. Jadi di depan ini ada tangki PCS, tangki nomor 1 PCS ya. Dan pipa isinya juga ada 3 ini. 1 untuk starboard, kemudian itu 2 dan 3 itu port side, ini center, yang tadi starboard. Nah, ini valve-nya atau kerannya juga ada 3. Ini untuk filling ya. Tetap filling itu ya itu tadi dari lewat manifold itu.
Kemudian untuk suctionnya atau bongkarnya, dia ada pipa tersendiri dari bawah, di atas bottom, sedikit di atas double bottom, sorry. Ya sekitar 1 meter lah di atas double bottom. Nah, di ujung pipa hisap itu ada swing check valve, atau orang sini bilangnya klep ya, kita pada umumnya bilang klep, swing check valve. Dan setelah swing check valve itu ada gate valve. Gate valve dioperasikan dari deck seperti ini. Ini. Jadi dia ini nembus ke gate valve di bagian bawah gitu. Ya, ada 3 juga. 1 2 ya, dan 3 itu. Kelihatan enggak? Nah, itu. Nah, itu 3. Oke. Itu untuk sistem bongkar muatnya. Nah, ini manhole-nya sudah pernah saya review juga. Ini pipa udara untuk double bottom. Kalau itu pipa udara untuk kargo. Nah, ini pipa udara untuk kargo. Ada 12 kargo, makanya pipa udara juga ada ini. Dan untuk tipe dan fungsi pipa udara ya sudah ada di video saya sebelumnya. Silakan di scroll ke bawah. Nah, ini ada 3 di depan, kemudian 3, pokoknya berjajar 3 sejumlah 12 tangki. Ini manhole juga sudah pernah saya kasih tahukan fungsinya. Ini manhole trunk ya, untuk ke double bottom. Karena sekali lagi aturan flashpoint di bawah 60 tidak boleh ada manhole di kargo. Bukan hanya flashpoint di bawah 60, semua tangki semua tongkang minyak yang muatannya minyak dia harus ada trunk seperti ini. Itu. Oke, sama pipa isi 1 2 3. Kemudian di sini ada ini high level alarm belum dipasang. Nanti saya akan review tersendiri bagaimana cara kerjanya dan juga bandul-bandulnya atau pendulumnya, bukan pendulum, apa, pelampung sensor-sensornya seperti apa. Oke, kita ke belakang sebentar ya. Saya mau tunjukkan apa di belakang ini. Ini sama semua, tidak ada yang spesial, sama kayak depan tadi. Oke. Nah, ini slop tank. Jadi sekali lagi, oil tanker atau semua tongkang minyak, semua kapal yang dimuati minyak harus ada slop tank. Kapasitasnya minimal 3%. Dan pipa udaranya harus sama dengan pipa udara kargo, menggunakan PV valve, pressure vacuum valve. Ini apa ini? Oh, ini jendela supaya terang. Jadi itu di kamar pompa ya. Nah, itu di ruang pompa. Nah, supaya terang aja kita kasih side scuttle. Jendela. Ini ruang pompa kargo. Nah, ini untuk itu pemadam, pipa pemadam ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan di kapal sebelumnya, itu ada spray. Nah, seperti itu. Spray fungsinya untuk pemadam, juga untuk mendinginkan dek ketika pelayarannya terik. Ini yang saya review kemarin, scupper. Oke. Dan ini untuk, wah, sering saya tunjukkan. Nggak usah lah ya. Foam. Sistem pemadam menggunakan foam. Kita naik sebentar. Ini saya ada di deck house bagian belakang. Ya. Oke, sudah penuh teman-teman ya. Sudah penuh, ada skylight, ada blower. Jadi setiap ruangan di sini ada blower. Jadi kamar mesin itu ada 4 blower. Ini 2 ini blow ke bawah, dan ini suction, hisap ke atas. Ada 2 juga, kanan kiri. Gitu. Ini. Karena ruangannya luas, makanya kita kasih 2 atau 4. 2 hisap, 2 niup. Gitu. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Kemudian di depan itu ada pompa, pump room juga begitu sama. Dia blowernya ada 4 juga. 1 natural. Nah, kalau yang tadi 4 ini hisap dan suctionnya, hisap dan suction. Saya pakai bahasa ini aja lah ya, hisap dan tiupnya, blow dan hisapnya itu semuanya ada motornya. Kalau yang untuk kargo, yang ini natural, tidak ada motor, hanya kepala blower aja, dan di situ ya namanya natural ya. Dia anginnya masuk itu berdasarkan hisapan. Nanti hisapannya ada di depan sini. Nanti saya tunjukkan di video berikutnya. Nah, nanti hisapnya itu ada di sini dan dia lari ke depan.
Itu wajib untuk flashpoint di bawah 60 ya. Kalau untuk di atas 60 dia boleh di atas ini saja. Nah itu, dia harus mengarah ke area kargo untuk isapnya. Kemudian ini untuk balas pump room, dan itu karena di depannya ada balas pump room, dia juga ada ini yang ada motornya suction, dan ini natural. Itu kita tidak perlu kasih blow untuk ini karena dia ruangannya kecil. Nah kita pakai yang itu aja, yang suction dan natural saja. Itu oke. Dan ini ada tangki, udah pernah saya tunjukkan kayaknya, tangki foam. Dia ada dua nanti untuk kanan kiri ya, foam system tadi yang manifold ada manifold tadi saya tunjukkan. Ini tangkinya. Kemudian ini gangway-nya ini kayaknya railingnya sudah selesai ya. Ini railing ya, railing semuanya ada railing, di bawah juga ada railing, dan ini namanya stay ya. Jadi kawan-kawan pelaut atau ya siapa aja biar tahu namanya, ini namanya stay. Ini railing, dan aturannya ini tingginya ini ada aturan, silahkan dilihat di aturan perhubungan. Itu tingginya berapa itu ada minimumnya atau ada ininya, ada aturan ketinggiannya. Itu biasa dicoret-coret di gambar pengesahan di perhubungan. Nah ini nanti dikasih grading plate seperti ini. Jadi tidak licin ya. Kasih grading plate seperti ini sepanjang gangway ini. Itu grading plate-nya sudah datang kemarin. Nah, taruh di sana itu. Nanti kayaknya dia pemasangannya nunggu railing ini selesai pengelasan baru dia dipasang. Oke, itu saja. Kita tidak perlu ke dekos bagian depan ya, karena kita sudah pernah ke sana. Ya nanti mungkin kalau sudah jadi dan sudah tertata rapi, uji fungsi wind jangkar akan saya tunjukkan. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menghibur, meskipun tidak bermanfaat. Mungkin ya menghibur lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.